ulang lagi nih Bu ya dari si admin centernya ini ya. Oke, jadi basically kita what can admin do di sini gitu. Kalau misalkan di admin center ini bisa apa aja sih gitu. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan, dia bisa reset password, view the product, terus juga kita bisa add and remove the user, dan banyak lagi sih yang bisa kita lakuin gitu di admin center ini. Yang saya bilang tadi, admin center ini tuh udah kayak portalnya untuk admin gitu. Kalau admin-admin yang pengen melakukan banyak sesuatu gitu, kita mau melakukan policies, mau melakukan rules, itu juga bisa dari admin center ini gitu. Nah, kemudian dari admin center ini tuh kita juga bisa masuk lagi. Kita bisa masuk lagi yang namanya ke action online, ke admin centernya action online. Apa aja yang bisa kita lakukan di situ? Kita bisa manage the user mailbox-nya. Mailbox-nya kita bisa manage. Misalkan ini mau dijadiin private mailbox ataupun bisa menjadi share mailbox, itu bisa kita admin lakukan. Kemudian juga kita bisa create the mail flow rules-nya. Misalkan mail flow-nya ini mau dibuat harus langsung kemana atau gimana. Nah, ini juga kita sebagai admin juga bisa lakukan. Kemudian ini sih yang paling sering banget kita harusnya admin bisa lakukan, yaitu adalah message trace. Jadi kalau misalkan nantinya ada email-email yang tidak deliver dengan baik, ataupun ada email-email yang ke pending. Nah, ini kita bisa trace nih Bapak Ibu di sini. Atau kan misalkan kayak kita perlu yang adanya kayaknya aku ada email ini deh, ini gimana ya statusnya atau gimana. Nah, kita bisa juga perform the message trace-nya itu. Kita bisa create the message trace-nya, kita buat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kita buat juga detailnya si email ini, recipientnya siapa ataupun sendernya siapa, itu kita bisa lakukan, terus kita start the message trace-nya gitu. Kemudian banyak lagi yang bisa kita lakukan di action ini. Kemudian kita misalkan SharePoint ini juga untuk end user bisa langsung masuk, tapi kita mau kita create and manage the SharePoint site-nya dari sisi admin, itu bisa juga. Terus kemudian kita bisa configure juga sharing the access control-nya, kayak kita bikin permission. Site ini aku tuh selalu ngibaratin SharePoint itu tuh udah kayak gedung, yang mana itu gedung kosong dan belum ada isinya. Nah, kalau misalkan nanti bisa kita manage si SharePoint-nya ini, kita bikin ruang-ruangan, kita bikin room-room, kita buat kubikel-kubikel, yang mana nantinya si site-site ini, si ruangan-ruangan ini mau dibuat yang kayak misalkan ada ruangan khusus sales atau marketing ataupun teknologi. Jadi nanti kita bisa bikin permission ya, ruangan ini si site ini cuman bisa buat si orang-orang IT atau orang-orang sales, orang-orang marketing. Nah, itu kita bisa manage the access control-nya gitu. Kemudian kita juga bisa manage tenant-wide setting. Kemudian juga kita bisa migrate data to SharePoint. Ada yang namanya SharePoint Migration Tool gitu, untuk supaya kita migration antara OneDrive ke server atau SharePoint, atau dari SharePoint ke SharePoint gitu. Oke, kemudian ada juga admin center yang namanya security and compliance, yang mana kita bisa manage and view alert. Kalau misalkan kita sebagai admin, kita itu bikin policies yang namanya kalau misalkan ada user-user kita yang melakukan sesuatu. Nah, ini kita bisa nih manage alertnya. Nanti ketika kita udah bikin rules-nya, kita udah bikin policies-nya, nah nanti si user yang ketika melakukan sesuatu itu, ketika user melakukan apa yang kita udah buat policies-nya, itu akan alert ke kita gitu. Kemudian ada juga yang namanya launch simulation attack. Di situ nanti kita ada bisa juga simulasi phishing misalkan atau gimana. Kemudian investigate the threat, misalkan kita bisa investigate tuh apa aja nih serangan-serangannya dari luar atau gimana. Nah, itu bisa gitu. Kemudian ada juga kita bisa melakukan configure anti-phishing, anti-spam, and link policies. Ini biasanya kita pakai yang namanya the KIM and the mark gitu. Kita bisa mengaktifkan itu di tenant kita, di organization kita, supaya memang organisasi kita aman dan tidak ada serangan-serangan dari phishing tersebut gitu. Kemudian banyak lagi yang bisa kita lakukan di security and compliance. Kemudian juga ada yang namanya Teams Admin Center. Kemudian yang di sini kita bisa review relevant information about Teams deployment. Jadi ketika deployment-nya dari Teams ini, kita bisa lihat reviewnya.
Kemudian kita juga bisa melihat dan nge-manage si Teams user ini. Misalkan kita juga mau bikin policies yang namanya si Teams ini kita bikin kalau si guest usernya itu tidak bisa melakukan apa, ataupun misalkan si usernya ini tidak bisa melakukan apa dan bisa melakukan apa. Biasanya ini kita bisa lakukan di Teams admin center ini. Banyak yang bisa kita lakukan sebagai admin ya, karena apalagi posisi kita sebagai global admin itu sangat penting. Semua bisa kita lakukan gitu. Kita juga bisa manage your team, configure and organization what setting, itu juga bisa kita lakukan di Teams admin center gini. Tergantung memang kebutuhan perusahaan-perusahaan. Ketika memang perusahaan kita membutuhkan sesuatu yang memang seharusnya bisa kita kita manage, kita setting, kita bikin permissionnya, ataupun kita bikin rules-nya, itu bisa kita lakukan di semua admin center ini. Kayak misalkan ada yang mau bikin live event atau kayak meeting point, meeting teams. Nah, terus habis itu kita mau bikin user-user itu tidak bisa melakukan mic-nya kita matikan atau kameranya kita matikan, tapi bisa chatbox ataupun kita bisa apa. Nah, itu bisa kita juga setting di sini gitu. Memang tergantung kebutuhan Bapak Ibu yang perlu di-deploy oleh user gitu. Nah, kita sebagai admin kita bisa melakukan hal tersebut gitu. Kemudian apa yang perlu admin lakukan? Ya basically kita bisa melakukan setup, kita harus melakukan setup. Kebanyakan kita itu bisa setting the domain, installing Office apps, kemudian adding user, assigning license, itu bisa kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan seperti itu. Kemudian kita juga bisa manage, kita bisa manage user, kita bisa memanage kebutuhan user. Yang mana misalkan memang user ini memang kebutuhannya hanya bisa melakukan seperti ini, atau misalkan user ini karena dia tanggung jawabnya besar, dia bisa melakukan ini. Itu yang kita bisa lakukan juga dan kita harus lakukan untuk manage user. Kemudian kita juga harus melakukan namanya check the reports, yang mana reports ini memang ngebantu banget kita untuk penggunaan si Microsoft 365 ini. Microsoft 365 ini harus kita gunakan dan kita gunakan semaksimal mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, caranya gimana kalau misalkan kita tahu nih si user-user ini benar menggunakan Microsoft 365 ini dengan baik dan benar, dengan sangat efektif atau tidak gitu. Nah, kita bisa nih cek the reports-nya. Kita harus melakukan cek gimana sih caranya kita report-nya ini ke kita gitu, bisa kita baca gitu. Kalau misalkan Teams-nya itu kurang dipakai atau OneDrive-nya kurang dipakai, SharePoint-nya kurang dipakai, itu kita bisa cek the reports. Nanti kita bakal bilang ke usernya, ke user-usernya, Pak, ini ada OneDrive loh, kita dapat segini loh, kita dapat misalkan dapat 1 terabyte loh, kok nggak digunain ya, kenapa gitu. Kita bisa nanyain ke usernya, karena kita udah dapat reports-nya dari Microsoft gitu. Kurang lebih untuk penjelasan saya ini kurang lebih seperti itu. Nanti sesi selanjutnya kita akan demo, yang mana kita akan melakukan percobaan-percobaan yang kita bakal lakuin. Yang tadi saya bilang, kita bisa manage the user, kita bisa bikin akun, atau kita bisa bikin apa. Nah, itu kita bisa, nanti saya akan melakukan demo supaya Bapak Ibu lebih mengerti gitu. Jadi nggak cuman di sini itu aku ngejelasin doang tentang apa aja kegunaan dari si admin ini bisa ngelakuin apa aja dan apa yang harus admin lakukan, tapi di sini aku akan ngejelasin juga gimana cara melakukan hal tersebut gitu, dan supaya Bapak Ibu juga paham gitu, kita sebagai admin tuh sebenarnya ngelakuinnya gimana sih atau bagaimana sih. Nah, di sini aku akan ngejelasin lewat demo session ini gitu. Oke, aku bakal stop share screen dulu. Kemudian aku bakal coba tunjukin admin centernya. Oke. Udah terlihat ya share screen aku, Bu Rafida atau Bu Putri? Oke, udah kelihatan ya? Oke, Udah, Kak basically Reza.
Siap, terima kasih. Basically semuanya the admin center admin itu bisa masuk ke yang namanya Microsoft 365 Admin Center ini. Gimana cara bukanya? Boleh langsung masuk ke admin.microsoft.com ini, atau bisa juga kita masuk ke office.com. Kemudian biasanya di admin itu ada ini nih, ada yang namanya admin. Nah, kita bisa klik aja admin ini, nanti akan terbuka tuh admin centernya. Boleh pakai cara mana aja bisa gitu. Mau pakai langsung dari admin.microsoft.com atau masuk dulu ke office.com, ke office.com ini, terus habis itu sign in pakai akun admin. Nah, nanti biasanya kalau pakai global admin nanti akan ada application kayak gini, admin. Oke. Pertama kita pasti akan melihat seperti ini. Microsoft 365 Admin Center. Yang mana di sini ada dashboard-nya juga yang kita bisa kalau dibilang otak-atik ya kita bisa otak-atik. Jadi kita bisa apa aja nih yang mau kita taruh di sini. Kita misalkan bisa naruh cek apa di sini atau install apa, atau dari training engagement assistant atau billing itu juga bisa kita lihat di sini. Gimana cara customize-nya? Customize-nya itu ada di sini. Ketika Bapak Ibu itu mau customize the dashboard-nya, Ibu bisa customize the dashboard-nya di sini. Misalkan Bapak Ibu mau ada keperluan bisa, Mas mau langsung melihat service health, atau misalkan mau langsung kelihatan si setup-nya atau message center-nya ini bisa nih, atau user report-nya nih, kayak saya bisa pencet plus saja. Nah, ini di bawah nih udah ada nih, langsung kelihatan. Atau misalkan, aduh Mas, kayaknya saya nggak perlu nih yang namanya billing atau gimana. Nah, ini bisa di-remove gitu. Jadi ini misalkan kita nggak ada keperluan ini, kita bisa remove aja gitu. Basically ini cuman buat yang namanya dashboard kita. Dashboard ya untuk kemudahan quick shortcut admin yang memang perlu digunakan gitu. Kemudian kita pertama akan melakukan yang namanya penambahan user, dan juga kalau misalkan ada karyawan baru di kantor kita dan mereka mau ada kebutuhan untuk license dan email di kantor kita. Ini bisa kita show all aja biar supaya menunya ini ada semua. Kemudian kita ke active user, ada di user, kemudian ke active user. Nah, di active user ini banyak ya yang namanya active user yang memang sudah terbuat, atau memang kita perlu untuk membuat user baru. Kalau kita udah mau membuat user baru, kita bisa add user di sini. Kita add user di sini, kemudian kita bisa isi namanya, misalkan kita coba tes. Oke, terus juga, nah domains. Domains ini biasanya kita pertama itu dapat dari onmicrosoft.com, gitu. Nanti aku akan jelasin juga gimana caranya kita untuk add domain kita sendiri. Misalkan, Mas kayak kebutuhan saya nih, kita mau ada domainnya ini, ada domain baru nih. Nah nanti saya mau, udah ada berarti ya. Jadi jangan tes 3. Oke. Jadi kebutuhannya itu, Mas, saya mau ada domain nih nanti. Nah, nanti akan aku jelasin juga ya untuk domain. Nah, ini misalkan memang si user ini memang ada keperluan memang untuk baru dan kita mau langsung automatically create the password. Ini biasanya langsung dibuat sama Microsoft. Nah, biasanya kalau aku buat user baru, nah ini kita require juga. Jadi ketika kita buat automatically declare the password, kita nanti juga ada require supaya usernya ini change password sesuai apa yang dia mau gitu ketika dia first sign in. Jadi nantinya ketika kita kasih nih usernya itu email dan passwordnya, nanti ketika dibuka sama si user, nah ini langsung di force supaya si user ini ganti passwordnya sesuai apa yang biasa dia mau gitu, supaya biar dia ingat gitu. Karena biasanya kalau automatically create passwordnya ini dari si Microsoft agak susah ya. Jadi biar supaya nggak terlalu gampang di hack gitu. Nah, ini bisa juga send passwordnya ke email gitu.
Nah, ini biasanya saya next. Nah, di sini selanjutnya adalah kita bisa assign the product license-nya. Kalau misalkan kita udah ngebuat namanya dari si user yang kita mau, nah ini kita juga bisa langsung assign si license-nya. Memang di sini bisa langsung assign license, tapi bisa juga tanpa product license. Kalau misalkan kayaknya nanti dulu deh Mas, karena masih ada yang perlu kita pertimbangkan lagi atau kita kita lihat lagi si user ini kebutuhannya di mana. Nah, ini bisa create usernya tanpa license. Nah, kalau misalkan kita udah ada license-nya dan kita add si assign product usernya pakai product license. Nah, ini kita bisa juga atur. Selain kita bisa atur bundlingnya ini, kita juga bisa atur yang namanya apps-nya. Apa aja apps-nya yang bisa dipakai sama dia. Kalau misalkan kita sebagai admin sepertinya memang tidak ada kebutuhan untuk ini atau si usernya itu tidak ada kebutuhan untuk ini, kita bisa bisa uncheck aja. Atau kita bisa kalau misalkan memang oh iya si usernya ini memang dia memang boleh semuanya, kita bisa dia bisa akses semua, kita bisa select all gitu. Kemudian kita next. Nah, ini optional settings. Biasanya ini dilakukan kalau misalkan si user ini memang ada dia ini role-nya sebagai admin juga atau enggak. Ini kita bisa. Nah, ini kalau misalkan dia cuma user biasa, sebenarnya bisa langsung next aja gitu. Tapi kalau misalkan si user ini ternyata memang admin, kita bisa cek di sini si admin center aksesnya dan dia itu admin apa. Kalau ibu bapak bingung nih, ini sebenarnya buat apa Mas, ini sebenarnya buat apa. Nah, kita bisa lihat nih di informasinya. Nah, kayak ini, Action Administrator. Ya, dia full access to Action Online, create and manage the group, service request, and monitor service health gitu. Kalau memang dia bisa semuanya, biasanya dari Global Administrator ini yang dia has unlimited access to all management feature and most data in all admin center. Basically si Global Admin ini udah bisa semuanya, bisa akses ke admin center mana aja. Yang seperti yang udah jelasin tadi, dia bisa masuk ke admin centernya Action Online atau misalkan admin centernya si SharePoint atau OneDrive, itu bisa semua. Tapi karena saya ini pengen buatnya si usernya ini nggak bisa ngapa-ngapain, ya kita bikinnya user biasa aja. Kemudian kita bisa next. Nah, di sini ada review and finish. Kita bisa review juga nih si emailnya sama passwordnya. Nah, ketika memang sudah oke deh, produknya udah oke, semua udah oke, kita bisa finish the adding-nya. Nah, kita adding the user. Nah, kemudian udah checklist seperti ini. Nah, ini kita bisa copy paste ke usernya. Misalkan Pak, ini Pak passwordnya ini emailnya nih bisa langsung dipakai. Nah, nanti ketika dia udah masukin ini, nanti dia akan kita force untuk melakukan perubahan password gitu. Karena ini kan dari si Microsoft kan untuk dikonfigur sama Microsoft gitu. Kemudian kita close saja. Nah, udah ada belum sih di sini? Kita bisa search-nya di sini nih. Ada search bar di sini untuk nge-search si usernya. Kita lihat. Nah, ini udah ada nih si test3 on microsoft.com gitu. Terus kemudian, Mas, kayaknya saya keperluannya itu ternyata memang usernya itu banyak loh yang mau di-add. Nah, kita bisa buat nih di add multiple user. Nah, di add multiple user ini kita bisa buat berapa banyak, atau kita juga bisa melakukan pakai CSV gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita udah buat misalkan di sini tes 1, 4, tes 5. Nah, ini contoh aja 2. Nah, ini kita bisa next misalkan. Nah, ini bisa nih kita juga lakukan, ini kita Indonesia ya. Nah, license-nya ini kita bisa nih juga langsung dua-duanya ini, mau yang kayak gimana atau mau apa gitu. Nah, ini bisa, atau bisa juga don't assign lines juga bisa. Kemudian kita bisa next juga, langsung di add user gitu. Jadi tergantung kebutuhan Bapak Ibu nih. Kita ini perlunya memang langsung semuanya atau bisa 2 atau 3. Nah, ini nanti bisa di-show. Nah, ini langsung dikasih ke user-usernya juga bisa. Seperti itu. Untuk kalau misalkan ini multiple user. Kalau misalkan Bapak Ibu ada keperluan usernya ini memang banyak gitu. Dia ada banyak
ada banyak user, ada banyak karyawan yang masuk. Nah ini bisa Ibu langsung Bapak Ibu langsung buat dari sini multiple user. Oke, kemudian gimana sih Mas caranya untuk unlicense si karena nih dia kayaknya udah nggak lanjut sama kita dan kita ada kebutuhan untuk license-nya ini dicabut gitu misalkan. Bisa aja nih kita langsung masuk aja ke orangnya nih. Misalkan nih si Alex, kita klik aja nih. Nah, si Alex ini kan punya license nih. Nah, kita bisa ke license and apps. Nah, kemudian kita bisa cabut nih, kita uncheck aja untuk license-nya supaya dia tidak bisa pakai si Microsoft 365 E5 compliance ini gitu. Atau misalkan, Mas saya sebenarnya nggak mau uncheck semua, saya pengen dia nggak bisa menggunakan misalkan action online atau nggak bisa menggunakan Microsoft 365 advanced auditing atau nggak bisa gunain protection standar gitu. Nah ini bisa aja nih, jadi langsung masuk ke apps saja, nanti bikin sendiri untuk policies-nya mana aja yang bisa di-uncheck, mana aja yang bisa dicek gitu. Kemudian bisa nanti kalau udah di-uncheck, kemudian di save change saja. Misalkan kita uncheck semua ya, kita bikin dia unlicensed. Nah, your change has been saved. Jadi ketika udah di-save, si Alex ini udah nggak punya license, sudah unlicensed lagi. Nah, mau license lagi udah tinggal kita klik aja, terus kemudian kita di license and apps, kita cek lagi. Ini untuk mengetes supaya dia ini dapat si Microsoft 365-nya ini atau si E5-nya ini gitu. Kita bisa save. Oke, your change has been saved. Terus kita close saja. Kemudian ya seperti tadi yang saya jelasin juga, admin juga bisa melakukan reset password. Gimana nih Mas kalau misalkan si Adele ini nggak bisa menggunakan passwordnya, lupa dia sebenarnya udah ingat-ingat tapi lupa lagi. Dia udah ngomong nih ke kita sebagai admin cara reset password. Gampang aja, sekarang kita masuk aja ke Adele. Kemudian di atas sini ada reset password. Nah, ini kita bisa reset password, bisa automatically atau kita buatkan password baru. Sama aja kayak tadi, kita bisa automatically create terus kemudian require supaya dia bikin password barunya gitu. Kemudian kita bisa reset password. Nah, biasanya kalau udah di reset password ini dapat juga, ini kita bisa langsung kita copy paste ke user kita. Nih, Bu Adele. Udah nih, kita udah reset password. Nih passwordnya, jangan lupa lagi ya Bu, gitu misalkan. Kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya block sign in, yang mana kayaknya nih orang udah jangan bisa sign in lagi deh. Nah ini ada yang namanya block sign in. Kemudian ada juga delete user, kita bisa delete di usernya. Nah ini nih Bapak Ibu yang harus diperlu tahu. Kalau kita nge-delete, itu restore-nya itu hanya bertahan di 30 hari. Jadi semuanya itu si usernya ini recover-nya ini hanya bisa di 30 hari. Jadi ketika kita delete si user Adele ini, nah nantinya si user Adele ini akan masuk ke yang namanya deleted user. Nah, si deleted user ini akan bertahan 30 hari gitu. Ketika udah lebih dari 30 hari dari sistemnya Microsoft akan permanently delete gitu. Jadi harus agak diperhatiin nih Bapak Ibu kalau mau nge-delete user gitu. Basically semuanya hampir sama. Nah, ini kalau mau restore tinggal diklik aja, kemudian juga tinggal di restore user. Nah, kalau passwordnya sama lagi, mau di-generate atau create the password sendiri itu bisa. Nanti tinggal klik aja restore. Gitu. Jadi ketika kita nge-delete, nah ini passwordnya bisa kita langsung copy aja atau bisa di email passwordnya gitu. Jadi itu sih yang harus diperhatikan admin ketika memang di active user ini, karena active user ini memang keperluannya ini kadang suka banyak ya Bapak Ibu ya. Kadang user kita minta untuk reset password atau apa, atau kita perlu license-nya itu dikurangi atau gimana. Nah ini bisa sih Bapak Ibu, atau misalkan kita langsung semua di 2 orang ini atau 3 orang. Nah itu bisa juga langsung
Kita bisa manage the product license-nya. Mau diapain nih? Mau di replace doang atau assign more atau gimana? Nah ini bisa nih pakai cara ini. Kita klik tiga-tiganya, kemudian di more dan kita di manage the license-nya gitu. Kurang lebih untuk active user seperti itu. Kemudian kita lanjut ke teams and group. Nah, di teams and group ini kita bisa melakukan manage dan juga kita bisa melakukan penambahan grup-grup yang ada di tenan kita atau di organization kita. Kita bisa di sini distribution list kita juga bisa atau Teams and Microsoft 365 group. Nah, kita ini bisa masuk nih ke sini dan kita bisa bikin nih grup di sini. Misalkan ini grup tech 2. Nah, ini kita bisa nih describe misalkan di sini tech 2 untuk keperluan teknologi. Nah, kalau udah gitu, kita bisa langsung add ownernya. Siapa nih ownernya mau di grup ini? Misalkan nih ada memang user ada keperluan, Pak tolong bikinin dong grup supaya kita bisa gampang collaboration atau kita bisa gampang untuk email atau gimana. Nah ini bisa juga nih kita misalkan si Alex, adalah yang minta Alex, yaudah jadiin aja si Alex si ownernya. Kemudian kita next. Nah membernya ini kita bisa klik sesuai dengan misalkan tadi tag ya udah orang-orang tag siapa aja. Nah ini kita bisa add si orang-orang tag gitu. Nah ini kita bisa next. Nah tim email address-nya nih share mailbox-nya kita mau namain apa gitu. Misalkan si tag 2 juga gitu. Bisa aja. Nah ini bisa public, people can join without approval atau atau bisa di private gitu. Jadi only join-nya by owner gitu. Cuman owner doang yang bisa add-nya gitu. Nah, ini bisa kelihatan di sini review-nya. Bisa kelihatan di sini namanya, description-nya, terus owner-nya siapa, member-nya siapa. Terus dia ini public, jadi bisa semuanya kemudian di add teams. Nah, ini creating the team. Jadi kalau misalkan memang ada kebutuhan atau user minta, Pak coba dong buatin grup atau buatin teams kita supaya kita bisa punya yang namanya tadi share mailbox itu. Jadi kalau orang mau ngirim ke satu orang bisa ke satu tim itu semuanya tadi yang member-membernya itu bisa kan nyampai gitu. Nah itu bisa pakai share mailbox tadi gitu. Di sini ada share mailbox di. Nah ini kelihatan share mailbox-nya. Nah ini yang udah saya buat share mailbox-nya di sini gitu. Kemudian ada juga role assignment. Nah ini sama aja kayak sebenarnya sama aja tadi kayak active user itu, bisa dari active user itu supaya bisa kita assign roles-nya atau gimana. Nah dari sini pun kita juga bisa assign ataupun kita bisa ngelihat siapa aja yang di-assign. Misalkan global admin siapa aja sih yang di-assign? Oke, di sini ada Alex, ada Reza, ada Dwi. Ini bisa kelihatan juga last sign in-nya. Nah, gitu. Jadi bisa kelihatan juga si global admin ini siapa aja di sini. Gitu. Kemudian permission-nya bisa kita lihat di sini permission-nya, dia bisa ngapa-ngapain aja. Si global admin ini bisa nge-create apa aja, bisa nge-delete apa aja, bisa nge-modify apa aja, bisa nge-read apa aja. Bisa ngapain aja untuk si global admin ini juga bisa kelihatan di sini gitu. Jadi basically si roles assignment ini supaya kita bisa tahu juga siapa aja yang di-assign atau description-nya juga bisa kita kelihatan apa aja ya yang bisa dia lakukan dan bisa ngapain aja dia gitu. Oke, kemudian kita agak loncat dulu ya ke yang tadi domain karena ini menurut aku cukup critical. Gimana caranya kita untuk add domain? Kayak misalkan ada pertanyaan, Mas, saya udah ada domain nih dapat dari hostingan. Kemudian juga kan kita mau konekin ke Microsoft 365. Itu gimana ya cara konekinnya? Supaya nanti kita bisa add user itu udah pakai domain kita gitu, bukan domainnya Microsoft. Karena kalau domain
default dari si Microsoft itu kan biasanya ya ada .onmicrosoft.com ya, sedangkan kalau kayak gitu kan nggak terlalu profesional ya. Jadi ketika nanti ada klien-kliennya user yang kayak kok ada on Microsoft-nya sih nggak profesional banget. Nah kita buat domain. Nah, di sini juga bisa buy domain di provide sama Microsoft. Tapi kalau kita punya domain pun nggak masalah, kita bisa add domain di sini. Kemudian tinggal ikutin aja. Tinggal ikutin aja domain name-nya ini apa. Kemudian nanti akan connect domain itu DNS record-nya itu. Tinggal copy paste dari si Microsoft gitu. Jadi nanti akan biasanya itu yang diminta itu MX record ya, TXT dan juga si name. Nah itu nanti dari si Microsoft udah ngejadiin kayak gini. Oke, wait. Ini aku udah connect. Nah nih si DNS recordnya ini. Nah ini biasanya si MX, TXT dan si name ini nanti value, name sama TTL-nya itu udah disediain sama Microsoft. Nanti kita tinggal copy dan paste aja di hostingan domain kita. Gitu. Jadi nantinya pun kalau misalkan itu belum connect ataupun ada masalah, biasanya kita bisa cek health di sini. Dia statusnya ini healthy atau enggak gitu. Biasanya hijau atau error. Nah, nanti kalau ada error kita bisa cek. Ini kenapa ya gitu. Nah, biasanya dari Microsoft juga ngeliatin si domainnya ini berjalan dengan baik atau tidak di Microsoft 365 seperti itu. Kemudian yang gak kalah pentingnya lagi kita itu di billing. Kita bisa melihat license apa aja yang kita punya, kayak apa aja sih yang kita punya di organization kita, apa aja sih yang kita punya yang udah kita beli di Microsoft 365 ini. Kadang kan juga kalau misalkan atasan tanya nih ke Bapak Ibu semua sebagai admin, kita gimana, kita beli apaan aja dan apa aja yang udah kita dapat. Nah ini kita bisa lihat juga di license ini atau bisa juga di your product. Nah di your product ini juga bisa kelihatan lagi subscription statusnya itu gimana, expirednya itu sampai berapa. Nah itu biasanya bisa kelihatan di si your product ini. Jadi ketika memang si produknya ini udah mulai mau expired, kan kita bisa lihat juga, oh ya ini tinggal berapa bulan lagi, atau oh ini tinggal ini, terus bisa hubungi Logos misalkan, Pak ini kita mau renewal dong atau apa, karena nih saya lihat si expirednya udah mulai mau ini nih gitu. Nah ini bisa juga kita lihat di your product gitu. Kemudian juga yang gak kalah penting itu adalah di reports ya Bapak Ibu ya. Yang seperti saya jelaskan di awal, yang kita sebagai admin apa sih yang kita lakukan, apa sih yang perlu kita lakukan. Ini menurut saya yang paling penting sebagai admin, kita harus ngelihat usage-nya, kita harus melihat apa aja yang udah digunain sama user-user kita, gimana penggunaan mereka, apakah sudah maksimal menggunakan Microsoft 365 ini, apakah mereka sudah menggunakannya dengan baik, karena kan kalau saya bilang ini Microsoft 365 ini udah kayak aset ya, aset kantor. Ketika aset kantor ini memang tidak digunakan dengan baik kan, kita bisa colek-colek lah, colek-colek kayak Pak nih kok nggak digunain kenapa? Nah itu kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kita bakal ngelihat penggunaan dari Microsoft 365-nya, Microsoft 365 Apps, Exchange-nya, OneDrive-nya, SharePoint-nya, Viva Engage-nya, dan Microsoft Teams-nya. Ini kita bisa melihat di sini. Ya, di 30 hari atau 90 hari atau di 7 hari terakhir. Jadi bisa kelihatan dari sini. Kalau misalkan kita ada si kebutuhan di Exchange Online ya, kita juga bisa lihat reportnya di sini. Apaan aja, mailbox usage-nya itu udah seberapa, atau penggunaannya gimana. Nah, kita juga bisa ngelihat user-user yang memang mailbox-nya ini sudah terlalu banyak. Misalkan Bapak Ibu menggunakan Action Online Plan 1 yang mana si mailbox-nya ini cuma ada 50 giga. Nah, tapi usernya ini nggak aware gitu sama mailbox-nya dia. Dan kita sebagai admin ya kita yang harus melihat gitu loh. Apa nih, berapa nih dia storage-nya itu udah berapa gitu. Ini bisa kelihatan di sini gitu. Nah, di storage ini bisa kita melihat misalkan ini baru ada 22 MB atau gimana. Nah, tapi
Pak kok ini username-nya kayak gini sih nggak kelihatan namanya. Nah kita sebagai global admin pun juga bisa gitu ngubah karena ini kan kayak privacy ya atau gimana supaya mungkin dilihat nggak kelihatan gitu. Nah itu kita bisa ke si settings supaya kita bisa ngelihat si mailbox usage itu ya. Kita bisa ke setting, kemudian di organization setting, kemudian ada di reports. Nah, ini kita bisa display console user and group and set names in all reportnya ini kita uncheck aja. Nah, ini kita save. Nah, ketika kita udah uncheck itu, ketika kita masuk lagi ke usage, di display names username-nya ini akan kelihatan gitu. Ini akan kelihatan nih. Jadi kita bisa langsung ngelihat, oh ternyata si admin nih udah mulai, misalkan ini storage-nya udah mau 50 GB, saya pakai Action Online Plan 1. Oh gitu, oke saya bakal, admin bakal ngingetin nih untuk si usernya, Pak admin nih yang mailbox-nya udah mau kepake sampai 50 GB, harap di backup ke lokal, ke PST atau misalkan backup ke archive online, itu bisa juga. Kemudian banyak sih kita bisa melihat reports dari form misalkan atau M365 apps, ini bisa kelihatan juga usernya, activity-nya. Terus kemudian juga yang penting adalah Teams. Teams ini gimana penggunaannya di kantor kita karena ya misalkan kantornya udah menggunakan policies-nya itu harus menggunakan Teams. Karena WhatsApp udah nggak boleh karena WhatsApp itu open resource, takut data kantor gimana-gimana. Jadi semua harus menggunakan Teams. Kita lihat di sini gimana penggunaan Teams user kita. Kita bisa change column sih di sini. Last activity kita lihat deh. Nah, ini bisa kelihatan nih di sini. Terakhir dia bisa nge-message berapa, nge-post gimana, refresh gimana, urgent message gimana, one on one call, terus last activity-nya misalkan si user ini tidak terlalu menggunakan, kita bisa tegur juga, Pak, kan policies dari kantor itu harus sudah menggunakan Teams, sudah nggak boleh pakai WA lagi. Kok Bapak saya lihat di sini kok jarang menggunakan Teams ya? Apa Bapak masih menggunakan WA? Nanti data-data kantor gimana Pak? Gitu kan ini bisa dipertanyakan juga dari reports ini gitu. Atau misalkan penggunaan OneDrive di usage-nya ini, padahal per user itu mendapatkan 1 terabyte, tapi penggunaannya masih sedikit gitu. Nah ini kita bisa lihat juga nih di sini, misalkan, nah nih storage usage-nya, kita bisa lihat di sini. Pak, ini kok storage usage-nya cuman berapa? Padahal kan kita dapat 1 tera Pak, gitu. Cuma 119 MB misalkan paling besar. Nanti kita bisa broadcast lagi ke user-user kita, ke tim-tim yang memang menggunakan OneDrive. Kita bisa tanyakan, Pak, kita dapat 1 tera loh Pak, ini aset dari kantor, kita udah provide Bapak menggunakan, kita udah kasih Bapak OneDrive 1 tera, kenapa Pak nggak digunain? Sayang banget loh, karena ini kan aset kantor, misalkan ada keperluan memang nantinya file-file Bapak itu kepenuhan di laptop atau memang file-file kantor itu terlalu besar, itu bisa loh Pak dimasukin ke OneDrive karena si OneDrive ini kita dapat per usernya 1 tera, sayang loh Pak gitu. Itu kita bisa ingetin menggunakan si usage-nya ini, dan si kita pun sebagai admin ketika ditanya gimana penggunaan Microsoft 365-nya, bagaimana penggunaan OneDrive ya, kita udah kasih aset nih, aset kantor nih segini kok gimana penggunaannya usernya. Nah ini kita bisa lihat di usage report ini. Kemudian juga SharePoint misalkan. SharePoint ini gimana filenya, activity filenya juga terlihat di sini, gimana penggunaannya, site usage-nya udah berapa, misalkan nih cuman 1,7 GB, sedangkan biasanya kalau per organization itu SharePoint dapat 1 tera ditambah per license-nya itu 10 GB untuk bisnis. Nah itu misalkan masih banyak sisanya, kenapa nggak digunain? Sedangkan
SharePoint itu saya bilang udah pengganti server gitu loh, pengganti uh, kalau misalkan file-file yang memang bisa di-share untuk kantor ya semua bisa dimasukin ke SharePoint itu. Kayak tadi saya udah jelaskan juga, SharePoint itu udah kayak gedung kosong, dia bisa bikin kubikel-kubikel, bikin room-room. Misalkan Bapak sebagai admin juga udah bikin room-room itu, tapi nggak digunain dengan baik. Nah ini bisa nih Pak kelihatan di report ini gitu, gimana si site mana nih yang nggak menggunakannya dengan baik. Nah itu bisa juga, Pak ini gimana Pak, kok nggak digunakan dengan baik sih si site-nya gitu. Ini bisa juga si report-report ini digunakan untuk juga pembelajaran lah, kayak evaluasi untuk perusahaan Bapak gitu. Karena udah udah dibuat sedemikian rupa, tapi pemakaiannya masih sedikit. Nah, ini bisa jadi bahan evaluasi perusahaan Bapak Ibu semua, gitu. Itu untuk usage report-nya. Kemudian juga di sini ada yang namanya service health. Nah, ini juga penting ya Bapak Ibu sebagai admin mengetahui sedang ada isu apa di Microsoft. Nah, biasanya Microsoft ini suka ngasih isu-isu itu di sini sih Pak, di Bapak Ibu, di Service Health ini. Jadi kadang kalau misalkan memang ada isu-isu Microsoft kayak ini, some user automated investigation may be falling in the Microsoft Defender for Endpoint Portal. Jadi memang Microsoft itu nggak sempurna ya Bapak Ibu ya. Kadang memang ada isu-isu gitu. Nah biasanya kita sebagai admin harus update nih sama isu-isu Microsoft apa aja yang lagi terjadi. Nah biasanya si Microsoft itu ngasihnya di sini. Di sini ada detailnya juga, update-nya kapan, terus gimana. Nah ini bisa juga nanti Bapak Ibu klik supaya untuk detailnya, user impact-nya apa, statusnya gimana. Nah ini semua bisa Bapak Ibu, nah ini efeknya gimana, include-nya. Nah ini Bapak Ibu tuh sebagai admin bisa melihat di sini gitu. Kemudian isu-isu yang sebelumnya historinya yang udah pernah ini kenapanya some user have been unable to perform operation atau apa. Nah itu bisa bisa terlihat juga di sini gitu. Atau misalkan Bapak Ibu nemu nih isunya. Nah, itu bisa juga nge-report di sini. Ngebantu Microsoft untuk report the isunya punya Microsoft gitu. Mungkin karena waktunya terlalu singkat, jadi saya belum bisa ngasih semuanya nih Bapak Ibu, karena kita juga ada acara ada tanya jawab.